Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita dan kali ini sudah lama kita nggak bikin konten seperti ini. Kita balik lagi di segmen Geek Geek Talk. Talk. Yeah. Oke, langsung aja deh biar nggak terlalu panjang karena teman-teman mungkin nggak suka yang panjang-panjang, habis ngantuk. Kali ini kita akan membahas sebuah studio yang belakangan menjadi sorotan aja. Iya, iya. Dan filmnya juga banyak yang mencuat ke permukaan dan kita pengen kasih 10 rekomendasi film buat teman-teman jadi referensi tontonan dari studio ini. Iya. Langsung aja Gi, dari studio apa kita? Kita sekarang mau bikin sebenarnya kita kalau teman-teman tahu A24 Studio. Ya, A24 Studio. Iya. Kita bahas secara singkat kayak sejarahnya kali. Sejarahnya ya. Ya. Sebenarnya A24 ini apa sih, dari mana dia tuh sebenarnya? Sebenarnya sih mungkin kalau bisa cari sih sebenarnya kita cuma meringkaskannya aja Iya, ya. iya. Dulu berdiri tahun 2012. Dulu tuh Belum terlalu tua lah ya. belum terlalu tua lah, kalau sekarang mungkin 11 tahun jalan 12 tahun Iya, lah. iya. Dulu tuh berdiri tahun 2012, namanya dulu masih A24 Films. Itu didirikan oleh David Kahn sama Frankel gitu. Mereka bikin itu biar ada segmen pasar independen gitu. Ya. Jadi biar jauh dari studio-studio yang kalau bisa dibilang mah Big Six ya, yang gede-gedenya gitu. Nah, mereka pengen jadi jalur distribusi film ini. Memang awalnya kayak gini, belum produksi film sih awalnya. Jadi lebih kayak distribusi. Ada film dari Eropa atau film dari belahan dunia lain yang bagi mereka potensial untuk didistribusikan ke pasar Amerika Utara pada khususnya, mereka masukin tuh. Nah, akhirnya mulai 2013-2014 baru mereka berani bikin film. Awalnya malah distribusian gitu. Nah, berjalan waktu kira-kira 4 tahun, akhirnya mereka dengan mantap mencomot nama filmnya jadi A24 aja, karena dari 2016 itu ternyata mereka punya subsidiary, ada film, ada musik, ada dokumenter, ada entertainment. Jadi misalnya mungkin di sini sebuah diversifikasi usaha di satu payung dengan nama A24. Memang sekarang jadinya orang kalau udah nonton apapun, mau dari media film atau musik, kalau udah ada depannya A24, oh ini indie gitu. Nah, jadi ada kesannya kayak gitu kan, edgy gitu kan. Gitu kan. Kamu belum indie kalau belum nonton film-film A24 gitu. Jadi ada meme-meme gitu lah. Entah itu di satu sisi seperti ejekan, tapi di sisi lain juga komplimen lagi, apresiasi. Nah, kita langsung ke karyaan aja kali ya. Jadi Gigi udah sempat mention di tahun 2016 tuh dia kayak seperti ada satu step baru ya. Step baru. Dan itu memang ditandai dengan sebuah film ya Gigi ya. Ya, di situ tuh kalau teman-teman tahu, kita bisa carilah terjadi drama nih ya di Oscar Best Picture, yang dimana waktu itu frontrunner-nya itu kan La La Land ya. Udah nominasi banyak, tiba-tiba di penghujung acara di kategori Best Picture udah sempat kesebut nih si La La Land teh. Ujuk-ujuk dikonfirmasi oleh Jimmy Kimmel waktu itu presenternya, lah ini mah salah baca. Tiba-tiba yang dibaca teh itu kategori Best Actress, memang bener La La Land yang menang Emma Stone, ternyata tiba-tiba salah amplop. Lah ini yang menang Best Picture tahun itu Moonlight, langsung kan ada Oscar feud lah. Ini apakah di skrip atau gimana? Kaget kan, ada sebuah film independen kecil dari studio A24 Films, tiba-tiba menang Best Picture. Disitulah jadinya ngeblow up pisan bahwa wah ternyata bisa ngalahin studio-studio besar dengan film independen gitu kan. Dan yang menjadi menarik di sini adalah sebenarnya dia kan sudah eksis sebelum 2016. Nah, sudah eksis. Poin kedua yang lagi menarik adalah dia bisa dibilang kan baru 11 tahun lah gitu. 11 tahun. 11 tahunan. Cuman dia sudah menelurkan 2 film Best Picture. Nah, itu yang jadi menarik, jadi sorotan lah itu balik lagi. Nah, langsung aja kita mulai ke listnya kali ini. Listnya ya. Jadi di sini kita ada 10 film dan itu mewakili setiap genre. Sebenarnya bisa dibilang gitu, tapi nanti balik lagi ke teman-teman bisa nyari dulu di Google. Siapa tahu saya lebih cocok ini, cuman ini bagi kita yang kenal lah. Ya, ini disclaimer. Jadi maksudnya ini balik lagi kan selera dan segala macam. Dan kita di sini melihat film yang menurut kita menarik. Dan mungkin kalau misalkan secara genre ada yang ini mah nggak genrenya nggak ini nih, itu mah penilaian namanya. Ini kita mau kasih referensi lah intinya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan kalau mau A24 tuh ini loh filmnya. Nah, yang pertama Gi, sebenarnya ini basicnya mereka itu A24 tuh terkenalnya horor sebenarnya, bro. Jadi sebenarnya dari tahun 2015 kalau teman-teman udah pernah nonton film The Witch ya, yang gambarnya kambing nanti bisa ditampilin, itu tuh mereka mencuat dengan saudara Robert Eggers di situ.
Tapi ternyata mereka punya sutradara yang lebih outsider lagi, lebih mantap lagi, itu namanya Ari Aster. Nah, 2018 temen Mbak pasti pernah heboh dengan film judulnya Hereditary. Iya, Hereditary secara singkat premisnya adalah kehidupan seorang keluarga yang ternyata memiliki background okultisme. Dan di situ jadi menarik karena konflik yang ditampilkan di sini stressful atau nggak sih? Stressful. Jadi efek yang ditampilkan itu bukan horror jump scare ya. Bukan jump scare. Nah, itu yang jadi menarik, jadi tanpa jump scare. Psychological horror lah jadinya. Ada sih jump scare cuman bukan yang pakai sound gitu lah. Ya. Jadi yang menarik memang di sini seperti okultisme dan itu dilanjutkan dengan tren-tren karya-karya Ari Aster selanjutnya. Ya, teman-teman kalau tahu teman-teman 2019 Midsommar. Ya. Nah, itu cuman di sini yang mau kita sorot sebenarnya si Hereditary. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat dia saudaranya adalah Ari Aster. Kalau teman-teman mau lihat lagi nih rada-rada nggak tahu sih trivia atau fact atau apa. Kalau teman-teman mau lihat karya pertamanya Ari Aster bisa dilihat di YouTube. Cuman tanggung jawab sendiri resikonya ya. Lu tahu nggak Gi? Yang ini kan yang dia cuman kayak ngerekam di ruangan. Bukan. Ada judulnya The Strange Things About Johnson Family. Lu kalau mau nonton terserah lu. Itu apa teman-teman bisa tonton sendiri lah. Itu bisa dilihat. Jadi kayak mungkin itu awal-awalnya. Iya, itu film zaman dia kuliah. Iya, zaman. Oke, ini sorry agak melenceng dikit. Perlu kasih tahu itu. Yang selanjutnya Gi. Nah, sebenarnya abis itu dia ternyata main juga ke ranah science fiction. Nah, waktu itu ini juga kaget juga sebuah film science fiction kecil dari Britania Raya, A24 mendistribusikan Indonesia lewat Indonesia A24 Films, keluar Amerika Utara juga, itu judulnya Ex Machina. Itu tuh kaget banget ternyata ada karya science fiction dari Britania Raya, saudara Alex Garland itu bisa nembus sampai ke Oscar. Ya. Bahkan menang itu visual effect terbaik. Padahal kalau teman-teman nonton lagi-lagi kayak Hereditary, pendekatannya tuh indie gitu kan. Jadi tempatnya di situ-situ aja. Pemainnya minim. Settingnya di situ-situ aja. Tapi mempertanyakan AI itu sampai selevel gimana itu gitu kan. Jauh sebelum AI tren kayak sekarang ya. Sebelum AI tren sekarang. Jadi mereka mempertanyakan bahwa sebenarnya kadang yang diciptakan sama yang menciptakan lebih berhak hidup yang mana sih gitu kan. Di situ kayak pertanyaan seperti itu. Akhirnya kan kaget gitu. Wah, ada film kayak Ex Machina sampai sekarang bisa dibilang tuh food followernya banyak Ex Machina. Iya. Dengan banyak film-film yang kita pernah bahas sebelum ini, kreator gitu kan, mungkin hal kayak gitu kan bibit-bibitnya tuh dari filmnya si Ex Machina ini gitu kan, dimana sekarang Alex Garland pun juga bisa dibilang sutradara yang lagi naik daun yang sering menyumbangkan karyanya untuk ke A24. Paling yang terakhir itu Annihilation gitu, cuman itu kalau nggak salah teman-teman bisa nonton di OTT gitu kan, cuma memang di Ex Machina ini yang menajamkan bahwa Alex Garland punya taji untuk film science fiction gitu. Oke, selanjutnya mungkin yang masih rada-rada nyerempet horor. Nah, sebenarnya sih bisa dibilang horor, bisa dibilang thriller kali ya. Jadi cuman kita ini lebih nangkepnya thriller lah. Jadi ini tuh Green Room ya. Teman-teman bisa cari aja di trailernya atau di YouTube. Ini tuh sebenarnya film kecil lagi, film indie. Ini tuh settingnya kayak sebuah klub malam gitu. Sebenarnya sebuah band setelah tampil itu mereka kayak terjebak dari sebuah geng neo-Nazi gitu, skinhead gitu, dimana ya tau lah skinhead itu kan pasti rasis. Nah, salah satunya di situ teman mereka itu juga ada yang kulit berwarna, dimana ras Arya tuh pasti lebih tinggi gitu kan. Di mereka akhirnya harus survive keluar dari si pub atau dari tempat tampilnya itu dengan berdarah-darah gitu. Makanya Green Room itu tuh sebenarnya sebuah retorika gitu bahwa menampilkan bukan darah tapi kengerian warna hijaunya itu. Nah, di situ tuh kalau teman-teman tahu si Profesor Xavier yang meranin si Sir siapa namanya itu, pokoknya jadi Profesor Xavier itu yang memeranin, dia jadi pimpinannya si neo-Nazinya itu, bahwa pokoknya macem-macem lu nggak bisa keluar hidup di tempat ini. Itu tuh mencekam banget karena mereka istilahnya kan selengean gitu lah, anak band gitu, tiba-tiba dihadapkan pada sesuatu yang serius gitu, mereka harus beraksi dengan waktu yang terbatas, harus menyelamatkan diri di tempat itu gitu. Di situ sih kalau teman-teman mau coba cari, itu salah satu film thriller terbaik lah gitu. Selanjutnya Gi, ada yang mau ditunjukin aja Gi? Sebenarnya sih kalau tadi kita udah nyebutin Green Room ya. Nah, Green Room ini itu ada lambang keren Green Room gitu kan. Memang terus habis itu Ex Machina. Ini Ex Machina kan udah terbahas 2. Nah, sekarang dia juga ternyata mereka juga
kreasi di ranah dokumenter. Itu 2015 judulnya Amy, tentang dokumenternya mendiang Amy Winehouse. Yaitu musisi Inggris yang kena kecanduan narkoba walaupun dia udah menang Grammy banyak, bahkan lagu terkenalnya Rehab itu tuh kayak lagu bercermin diri sendiri gitulah. Tapi itu tuh kayak bener-bener orang bangkit dari keterpurukan karena denger lagunya dia gitu kan. Dianya nggak bangkit. Dianya nggak bangkit. Nah, si Anjing dia boga. Ini menang Best Documentary di Oscar ini teh. Jadi ini tuh kayak salah satu dokumenter terbaik di mana bisa menampilkan kehidupan tahun-tahun terakhirnya si Amy Winehouse. Dari dia menang Grammy, bahkan Best Song, Best Album tahun itu, sampai akhir hayatnya gitu kan. Di situ si Amy itu kelihatan rapuhnya seorang Amy gitu di situ teh. Nah, habis itu sebenarnya sekarang kita udah mulai masuk ke yang pemain besarnya lah. Sebenarnya ini kita mau nge-recall, tapi mungkin nanti bisa dibahas lah. Ternyata seorang Greta Gerwig, saudaranya Barbie itu memulai karirnya penyutradaraan dari studio ini. A24 Lady Bird tahun 2017. Ini tuh sebenarnya kalau bisa dibilang drama tapi coming of age teenage movie gitulah. Mengedepankan kisah anak remaja di mana dia punya konflik dengan orang tua, khususnya dengan ibunya, di mana ibunya teh love and hate relationship. Karena ibu dan anak tuh mirip banget lah karakternya lah. Ya itu konflik ibu dan anak banget ya. Kayak gitu kan. Jadi kayak mereka teh pengen mengeksplorasi tapi satu sisi keluarganya tidak memperbolehkan kamu jangan terlalu ini karena kan kalau kamu kayak gini kamu nggak bisa kuliah kayak gitu-gitulah. Jadi masa-masa depan diperhadapkan dengan kayak gitu. Akhirnya mereka harus nge-pair juga tapi satu sisi kuat nih pendirian dua-duanya gitu. Akhirnya dengan suatu itu mereka bisa berdamai tapi dengan perjuangan gitu. Sedih-sedihan juga sih, bagus sih. Film-film keluarga-keluarga gitu tuh menyentuh gitu kan. Nah, sekarang udah mulai yang kategori-kategori Oscar lah. Nah, sebenarnya pernah juga di tahun lagi-lagi di 2016. Tadi kita udah sebut Moonlight. Ini tuh bisa dibilang underdog lah tahun itu. Ini sorry to say, jujur kami mah tahu lah genrenya tentang romance lah ya. Tapi hal yang sensitif LGBT terlepas dari setuju dan tidak ya gitu. Tapi di sini tuh aslinya nih kayak di sini masterpiece, memang pemfilmannya bagus. Ini teh kisah seorang dari 3 cerita dari dia kecil, remaja sampai dewasa. Ini tuh bagus banget menampilkan perjalanannya dia gitu. Ada bukunya, tapi kita nggak masukin ini sebagai adaptasi buku karena ada film yang benar-benar dari buku. Nah itu karena kita ada buku adaptasi yang benar-benar bagus dari A24 lagi-lagi itu 2015 itu judulnya Room. Ini Brie Larson yang meranin Captain Marvel menang Oscar untuk Best Actress. Di sini tuh adaptasi buku dari penulis wanita gitu tentang kisah seorang wanita yang diculik, tiba-tiba dia disekap selama beberapa tahun-tahun sampai punya anak di situ. Anaknya sampai balita gitu. Sampai gede lah. Jadi kayak gimana sih lu udah dianggap nggak ada bagi keluarga lu tiba-tiba muncul gitu bawa anak kayak keren sih ini filmnya teh. Judul filmnya Room gitu kan ya, tapi banyak maknanya di situ dan masuk nominasi Best Picture juga. Coba itu dia nggak menang karena saingannya sama film lebih bagus lah. Yang menangnya akhirnya Best Actress-nya yang menang gitu di situ. Dan akhirnya Brie Larson terkenal gitu dari film. Oh, dia ini salah satu yang menaikkan nama dia. Akhirnya jadi Captain Marvel itu kan. Nah, sekarang udah mulai ini agak-agak bukan segmented sih, udah mulai agak mengerucut. Nah, ternyata mereka bikin komedi juga bagus, bro. Dan lucunya komedinya tuh agak komedi satir gitu. Ini pada saat kita ke diskusi mau nentuin list yang kita pilih. Komedi, sebenarnya ada salah satunya disaster artist juga. Coba kita pernah mention soalnya kan. Jadi kalau nanti gue kasih kartnya kalau teman-teman penasaran tentang disaster artist. Sebenarnya ini agak susah nentuinnya karena ini kayak masuk nih, cuman kita pilih 10 lah. Nah, ini salah satunya ada The Lobster. Ini kalau menurut informasi Gigi adalah komedi satir gitu. Komedi satir karya dari saudara Yunani namanya Yorgos Lanthimos. Coba sebutkan premisnya. Nah, jadi itu intinya di masa depan itu tuh orang-orang single atau jomblo lah kalau bahasa gaulnya di sini tuh disuruh ngumpul di sebuah hotel di penginapan di mana itu sebenarnya dirojodoh. Selama 45 hari mereka selalu berinteraksi. Tapi kalau selama 45 hari nggak jadi atau tidak menemukan jodohnya, mereka kan berubah jadi binatang yang mereka pilih. Nah, tokoh utama kita ini milihnya dari awal masuk ke hotel teh lobster.
Nah lucunya teh ini tuh kayak komedi tuh intinya mungkin di masa depan itu sebuah pilihan keluarga tuh jadinya bukan sebuah keharusan. Jadi kayak mereka tuh sebenarnya pilihannya ya berkeluarga atau enggak jadi binatang. Beda ya kan kalau di kondisi society sekarang itu kan ya memang untuk beranak pinak, untuk meneruskan keturunan. Karena ini di sebuah near future, entah itu fantasi atau gimana, jadinya mereka tuh bisa bermain di situ. Jadinya komedi gitu. Jadi Iya, kayak menertawakan sebuah stigma ya. Stigma ya. gitu di situ jadi tuh lucu gitu. Dan lucunya karena jadinya agak-agak fantasi atau science fiction gitu. Ya bisa mau dijadikan apa. Lucunya lucunya kalau teman-teman nonton emang enggak spoiler, kayak lu tuh udah deket sama satu orang, tapi karena enggak kena-kena dia udah 45 hari, besoknya orang jadi ayam gitu. jadi kayak udah keburunya udah ada rasa nih. Tapi dianya habis waktunya. Habis waktu jadi ayam gitu. Dia harus mulai lagi dari nol lagi, jadi lucu gitu teh. Iya, di situ-situnya gitu teh. Nah, tapi gak gitu fantasi. Akhirnya A24 sekalian aja bikin film yang absurd sekalian. Kita udah pernah bahas malah segmen khusus ya malah kan di mana dia barusan banget 2022 kemarin ngerilis Everything Everywhere All at Once kayak karyanya The Daniels ini tuh bener-bener kayak mereka kayak bikin lagi ngegele gitu. Bukan lagi gele pas gele bikin tuh. Jadi ini filmnya bisa dibilang nih nominasinya paling banyak 16 dan dia akhirnya menang terbanyak juga kalau nggak salah 6 atau 7. Salah satunya film terbaik, aktris terbaik si Michelle Yeoh sama supporting actors bayangin banget kan. Ini tuh film itu nggak cuman ini pencapaian yang diterima film ini emang nggak main-main sih. Nggak main-main ya. Dengan absurditas filmnya, terus kemunculannya Michelle Yeoh yang digadang-gadang sudah habis karirnya. Terus pemeran pendukungnya itu suaminya yang dia merasa karirnya dia juga udah habis kan. Kalau teman-teman dia itu istilahnya pertamanya terkenal jadi aktor cilik kan, tiba-tiba di balik layar mah jadi koreografer fighting, jadi kasih kesempatan untuk comeback gitu kan gitu. Dan dia memaksimalkan banget sampai dapat Oscar gitu kan. Nah di sini tuh bisa dibilang sampai sekarang ini kalau teman-teman langganan Letterboxd ini hampir nyalip Parasite untuk jadi film paling populer tahun itu. Tapi Parasite masih tetap naik. Sekarang sih udah kesalip Parasite, cuman di sana bayangin sampai segitunya hegemoninya Parasite selama 4 tahun tuh udah hampir kesalip gitu sama film ini gitu kan. Nah, kalau ini sebenarnya ini kayaknya karena ke bawah karena soal iman ya. Soal iman. Anjir. Jadi mereka A24 juga agak turun nih gitu. Agak turun sebenarnya, tapi ini agak berat ini. Agak berat karena mungkin teman-teman agak bisa nonton atau mungkin bisa coba mengekspor ini tuh film religius sebenarnya. Di mana judul filmnya The First Reform gitu. Itu banyak simbologinya dari soal keagamaan, khususnya agama Nasrani gitu. Di mana seorang pendeta dia tuh bisa dibilang punya jemaat kecil tapi gerejanya gereja tua lah, 150 tahun sekian udah mau anniversary lah, tapi dia dihadapkan dilema, jadi ada uang untuk merayakan ulang tahun gerejanya itu, tapi dari sumber di sini tuh perusahaan minyak gitu. Yang memakan korban lah ya. Memakan korban, mengeksploitasi alam gitu kan. Jadi di sini tuh konfliknya di situ. Konfliknya jadi di pendataan itu istilahnya keimanan dia tuh diuji gitu. Ini makanya tagline-nya forgive us for we have sinned. Iya kan? Di sini lucunya gambar kilang minyak di sebelahnya gereja gitu kayak. Di sini tuh kayak simbologinya itu, sedangkan sekarang itu kan di sana walaupun kamu ibadah juga kan punya janji iman gimana itu tuh bakal ngasih persembahan, tapi itu kan kalau lu persembahan misalnya dari hal yang bisa dibilang diharamkan atau tidak baik gitu, apakah itu berkenan di hadapan Allah gitu kan kayak gitu. Pintarnya si A24 teh bikin naskah kayak gitu sampai masuk nominasi Oscar, kayak bisa dibilang satu film religius yang bisa sampai tembus ke Oscar. Bisa tembus best skenario ya? Skenario gitu. Dan dia kalau di kelasnya di Critics' Choice Award menang naskah terbaik. Iya, jadi di sana cuman di Oscar aja nggak menang, cuma maksudnya untuk di kritikusnya sangat mengapresiasi, walaupun literally Amerika kan udah negara agnostik ya, udah liberal gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh kaget kayak in your face gitu. Dan di sini tuh kenapa kami taruh paling terakhir, karena itu benar-benar kayak menyenggol keimanan juga gitu bagi kita yang Nasrani gitu. Ini bisa dibilang 10 film yang kita rekap untuk dari studio A24. Buat teman-teman yang mau
coba cari tontonan yang variatif. Di samping studio-studio tadi Big Six tadi ya, Big Six, di sini A24 ini merupakan salah satu studio yang menurut kita sih lagi mencuat lah. Dan ini rekomendasi film yang bisa kita kasih, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman nonton. Nah, satu sisi nanti tenang teman-teman nggak akan kesusahan karena ini udah ada terkonfirmasi mereka kan di OTT juga ada, tapi di grupnya Max. HBO Max ya. Okay. Nah, entah nanti beberapa kontennya bisa masuk ke HBO Asia atau enggaknya, tapi sejauh ini yang sudah masuk tuh Everything Everywhere udah ada, sama yang terbaru barusan banget Januari ini kemarin itu Marcel and the Shell with the Shoes, itu animasi gitu, tapi stop motion sih, jadi kami nggak masukin, tapi teman-teman boleh coba search di HBO Go atau HBO Asia teman-teman masing-masing, boleh ditonton. Nanti kedepannya moga-moga library yang lainnya bisa masuk juga gitu. Iya. Mungkin ada sensornya ya, cuman setidaknya inti ceritanya bisa diresapi gitu. Mungkin gitu ya, ya untuk itu. 10 film dengan 10 genre yang bisa kita rekomendasikan. Mungkin teman-teman ada yang punya rekomendasi lain? Ya, siapa tahu baru-baru nonton, A24 nih ternyata nih gitu kan. Terus menurut kalian ini ada rekomendasi yang oke juga nih buat teman-teman, kita bisa saling diskusi, bisa saling nambahin. Oke teman-teman, udah kayaknya Gia? Iya, itu video kali ini. Ya, studionya. Oke, thank you teman-teman udah nonton, ini mungkin agak panjang videonya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.